Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kita melihat sebuah dokumen yang ya kelihatannya cuma kayak daftar periksa administratif biasa aja gitu? Centang sana, centang sini, kumpulkan, selesai. Tapi, tunggu dulu. Dokumen yang bakal kita bedah hari ini tuh beda banget. Ini benar-benar menyimpan rahasia mendalam soal apa sih arti sebenarnya menjadi seorang pendidik yang inklusif. Kadang ya, instrumen evaluasi yang kelihatannya paling simple malah bisa jadi cermin yang paling jujur buat kita. Jadi, kita nggak cuma bakal ngomongin teori atau metode mengajar di sini, kita bakal menyelam ke dalam sebuah filosofi. Buat Anda yang berprofesi sebagai pendidik, pembuat kebijakan, atau sekedar percaya kalau pendidikan itu adalah hak semua anak tanpa kecuali, nah ini adalah eksplorasi yang wajib banget kita ikuti. Kita bakal membedah langkah demi langkah, gimana selembar kertas refleksi bisa berubah wujud jadi panduan bernilai tinggi untuk perubahan nyata di kelas Anda. Yuk kita mulai. Coba deh, perhatikan kalimat ini, menuju pendidikan yang merangkul semua. Jujur, kata-katanya terasa sangat kuat kan? Perhatikan deh, mereka sengaja pakai kata merangkul, bukan sekedar menerima atau mengizinkan anak masuk ke kelas. Ini tuh sebuah pernyataan sikap yang tegas banget. Tujuan kita hari ini adalah untuk benar-benar memahami bagaimana sebuah lembar refleksi diri bisa disulap jadi semacam manifesto harian buat kita para pendidik. Ini bukan sekedar tentang mengatur ulang letak meja dan kursi di kelas biar semua anak bisa muat, sama sekali bukan. Ini soal merombak total mindset kita, sebuah komitmen penuh, janji proaktif, untuk memastikan bahwa nggak ada satupun anak yang merasa terasingkan saat mereka melangkahkan kaki melewati gerbang sekolah. Sekarang, coba deh perhatikan dokumen refleksi aktivitas 4 ini. Di sana ada 11 pernyataan reflektif. Dan lihat deh deretan tanda centangnya. Semuanya berbaris rapi banget, sejajar lurus di kolom paling ujung sebelah kanan. Nggak ada keraguan sama sekali di situ. Nggak ada tuh yang milih agak ke tengah atau cari aman di area abu-abu. Deretan centang vertikal yang membentuk satu garis lurus ini ibarat representasi visual dari sebuah keyakinan yang utuh. Kita semua tahu lah ya, dunia pendidikan itu penuh banget dengan kompleksitas dan tantangan. Jadi punya pandangan yang lurus dan gak gampang goyah soal hak setiap anak kayak gini, wah itu sesuatu yang langka dan nilainya luar biasa berharga. Dan kolom paling kanan yang kita bicarakan barusan itu adalah kolom bernilai 4. Angka 4 di sini, ya ini bukan sekedar mendapat nilai A atau sekedar nilai tertinggi biar lulus evaluasi pedagogis dari kepala sekolah gitu, enggak. Banyak pendidik yang mungkin udah merasa cukup nyaman berada di angka 3 kan? Mereka melakukan pekerjaan mereka, mengikuti aturan, dan mengajar dengan baik. Wajar. Tapi berani memberikan tanda centang pada tingkat persetujuan tertinggi ini mewakili sebuah lompatan dedikasi yang besar. Ini melambangkan keyakinan mutlak pada pendidikan inklusif. Ini bukan lagi sekedar tugas harian, melainkan murni sebuah panggilan jiwa. Sebuah pernyataan sikap yang udah nggak bisa ditawar-tawar lagi deh pokoknya. Nah, hal itu langsung membawa kita pada sebuah pertanyaan mendasar nih. Sebenarnya, inklusi sejati itu mulainya dari mana sih? Apa dari fasilitas sekolah yang super mewah? Atau dari kurikulum yang udah dimodifikasi sedemikian rupa? Atau jangan-jangan butuh anggaran yang gede banget? Ternyata jawabannya seringkali jauh lebih personal dan bahkan nggak kasat mata loh. Untuk benar-benar paham soal ini, yuk kita masuk ke fase pertama dari alur pola pikir menuju tindakan. Di fase ini, kita akan fokus 100% pada fondasi internal dan sistem keyakinan terdalam yang ada di dalam diri seorang guru. Fase pertama ini namanya keyakinan internal. Di sini ada 3 pemahaman utama. Paham kalau semua anak punya potensi yang bisa dikembangkan, mengerti kalau pendidikan inklusif itu bermanfaat bagi semua pihak, dan yakin kalau setiap anak berhak atas kesempatan untuk berprestasi. Kenapa 3 hal ini dikelompokkan bareng? Karena, ibarat komputer, ini tuh semacam sistem operasi di dalam kepala seorang pendidik. Gini deh, kalau secara fundamental, seorang guru dari awal aja udah nggak percaya kalau inklusi itu bawa keuntungan buat semua orang, wah mau pakai strategi secanggih apapun pasti ujung-ujungnya bakal gagal dieksekusi. Jadi inklusi itu harus benar-benar lahir dan hidup dulu di dalam pikiran kita sebelum akhirnya bisa bernafas di ruang kelas. Coba resapi kalimat ini baik-baik. Semua anak memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Kalimat ini tuh ibarat mesin penggerak dari semua tindakan nyata seorang guru. Saya ingin Anda berhenti sejenak dan benar-benar memasukkan filosofi ini ke dalam hati. Tanpa keyakinan dasar ini, intervensi pengajaran apapun yang kita lakukan hanya akan terasa seperti, ya sekedar beban administratif belaka, bukan sebuah upaya tulus untuk mengubah hidup seseorang. Tapi bayangkan, saat seorang guru memandang siswa yang paling kesulitan sekalipun, dan dia masih bisa melihat ada percikan potensi yang belum tergali di sana, wah disitulah keajaiban pendidikan benar-benar dimulai. Keyakinan seperti inilah yang bikin guru menolak keras untuk menyerah pada muridnya. Dan efek dari pendidikan inklusif ini luar biasa banget loh, menciptakan semacam efek domino yang jangkauannya luas banget. Dampaknya nggak cuma berhenti di 1 atau 2 murid berkebutuhan khusus aja.
Pola pikir internal yang kuat dari guru itu bakal menciptakan gelombang perubahan. Guru secara otomatis dipaksa keluar dari zona nyaman mereka, yang akhirnya bikin skill mengajar dan pertumbuhan profesional mereka meroket. Lalu untuk murid-muridnya, mereka secara kolektif dapat ruang dan panggung yang setara untuk berkembang. Dan yang gak kalah krusial, masyarakat kita. Sekolah itu kan bertindak sebagai mikrokosmos dari masyarakat luas. Anak-anak yang dari kecil udah terbiasa dengan keberagaman akan tumbuh menjadi komunitas yang jauh lebih solid, empatik, dan mudah menerima perbedaan di masa depan. Keren banget kan? So, pertanyaan pentingnya sekarang adalah bagaimana caranya kita menjembatani kesenjangan antara apa yang ada di dalam pikiran seorang guru dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Maksudnya gini, gimana sih pola pikir tak kasat mata tadi itu secara nyata bisa mengubah pengalaman sehari-hari anak-anak saat bel masuk sekolah berbunyi? Keyakinan yang udah membara di dada seorang pendidik ini harus banget bisa diterjemahkan menjadi udara yang dihirup secara langsung oleh para murid di dalam ruang kelas. Dan disinilah kita memasuki fase kedua, yaitu pengalaman siswa. Balik lagi ke komitmen skor 4 tadi. Komitmen tingkat 4 ini benar-benar memastikan kalau kelas punya suasana yang saling menghargai. Murid-murid secara rutin dan aktif difasilitasi buat berinteraksi dengan teman sebaya yang beragam, dan pastinya mereka merasa benar-benar diterima. Menciptakan suasana hangat kayak gini tuh nggak terjadi secara kebetulan loh. Ini murni hasil dari desain yang super niat oleh seorang guru yang menolak untuk menurunkan standar lingkungan belajarnya. Guru tersebut bertindak layaknya seorang konduktor orkestra tangguh yang memastikan tiap instrumen di kelas dimainkan bareng dengan harmonis. Perhatikan deh, pilihan kata di sini tuh bener-bener disengaja banget. Saling menghargai perbedaan latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan individu. Sangat penting bagi kita untuk menarik garis batas yang tegas banget antara kata menoleransi dan menghargai. Beda jauh loh. Menoleransi itu ibaratnya Anda cuma membiarkan seseorang yang beda sama Anda berada di satu ruangan. Ya karena Anda terpaksa aja melakukannya. Tapi menghargai, itu berarti Anda melihat perbedaan tersebut sebagai sebuah kekayaan yang malah nambah nilai pada kelompok. Lingkungan yang benar-benar inklusif itu secara aktif merayakan keragaman ini sebagai sebuah aset kelas yang berharga, bukan sekedar menjadikannya beban kewajiban. Terus, ada satu efek psikologis yang luar biasa besar, perasaan diterima. Merasa diterima dalam lingkungan umum, itu sebenarnya adalah landasan paling mutlak bagi pembentukan karakter seorang siswa. Coba posisikan diri Anda jadi mereka. Ketika seorang anak, nggak peduli kondisi fisiknya seperti apa, dari mana asal-usulnya, atau seberapa cepat lambatnya dia belajar, menyadari kalau mereka diterima secara tulus dan tanpa syarat oleh teman-teman kelompoknya, transformasi mental yang terjadi itu sungguh luar biasa. Penerimaan tanpa syarat ini seketika melucuti rasa takut akan kegagalan dan justru menanamkan rasa percaya diri yang berakar sangat kuat. Percaya deh, ini adalah fondasi utama bagi ketangguhan mental mereka di masa depan. Oke, sekarang fondasi keyakinan kita udah sekuat baja. Kita juga udah kebayangkan pengalaman ideal seperti apa yang pengen kita ciptakan buat murid-murid. Tapi, jujur aja, sebuah visi yang hebat tanpa eksekusi ya cuma sekedar halusinasi belaka. Pertanyaan terbesarnya, gimana cara kita mewujudkan semua keyakinan dan pengalaman manis tadi ke dalam rutinitas sehari-hari? Kita semua tahu bahwa sekedar mengandalkan niat baik aja nggak akan pernah cukup buat menghadapi ruang kelas yang sangat dinamis, betul kan? Makanya, hal itu langsung membawa kita ke fase ketiga, tindakan dan pertumbuhan guru. Kalau Anda berani mencetak skor 4 buat diri sendiri, itu artinya Anda siap sedia untuk turun tangan dan bekerja keras. Ini artinya Anda harus membangun kebiasaan untuk kolaborasi secara terbuka, menciptakan suasana sekolah yang benar-benar aman, dan secara proaktif terus menyiapkan strategi pengajaran yang adaptif. Pokoknya, Anda dituntut untuk terus putar otak berinovasi dan secara sadar meningkatkan kapasitas serta peran Anda sebagai pendidik setiap hari. Menjadi inklusif itu bukanlah sebuah label pasif yang dipajang ya, ini adalah kata kerja. Isinya keringat, dedikasi, dan tindakan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa kenal lelah. Di sini ada dinamika yang menurut saya menarik banget. Keseimbangan antara apa yang kita kembangkan di dalam dengan tindakan kita di luar. Banyak loh inisiatif inklusi yang gagal total gara-gara gurunya cuma fokus di satu sisi aja. Gini, kalau Anda cuma sibuk memikirkan inovasi ngajar sendirian di dalam kelas, lama-lama Anda bakal kehabisan tenaga dan merasa terisolasi. Tapi kebalikannya, kalau Anda asyik ngurusin urusan luar terus, tapi lupa memperbaiki strategi di dalam kelas, ya Anda bakal kehilangan arah. Pendidik inklusif yang sukses itu paham betul kalau mereka butuh dua-duanya. Mereka terus menajamkan strategi mengajarnya, namun dengan kerendahan hati juga membuka pintu lebar-lebar buat kerja sama bareng orang tua, ahli terapi, dan komunitas luar. Mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa membangun manusia itu nggak bisa dilakukan sendirian. Nah, semua keringat, kerja keras, dan upaya ini pada akhirnya bakal menjadikan Anda lebih dari sekedar seorang pengajar. Anda berubah menjadi seorang arsitek yang membangun ekosistem sekolah.
Komitmen tertinggi ini bermuara pada satu pencapaian nyata, menjadikan sekolah sebagai tempat perlindungan yang inklusif, aman, dan sangat mendukung bagi siapapun. Sekolah berhenti menjadi sekedar gedung kaku tempat transfer informasi biasa, dan berubah total menjadi ruang aman di mana setiap anak merasa mereka berada di rumah sendiri. Sebuah tempat di mana kerentanan mereka dihargai dan gak dihakimi, dan setiap langkah kecil kemajuan mereka, bakal dirayakan besar-besaran bersama. Akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan. Kita udah menelusuri perjalanan panjang dari sekedar melihat deretan tanda centang di atas lembar kertas, menembus dalam ke lapisan keyakinan internal kita, hingga melihat bagaimana itu semua mewujud jadi tindakan nyata yang benar-benar bisa mengubah hidup di ruang kelas. Ini tuh siklus dedikasi tanpa akhir. Jadi, satu pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan hari ini, siap nggak sih Anda untuk memperjuangkan angka 4 yang sempurna itu setiap hari tanpa henti? Pesan saya, jadikan dokumen ini bukan sebagai ujian administratif yang habis dikerjakan lalu dilupakan di laci meja gitu aja, melainkan jadikan sebagai janji harian Anda. Sebuah janji yang selalu Anda perbarui setiap pagi demi melihat potensi luar biasa dan tak terbatas dari setiap siswa yang duduk di kelas Anda. Terima kasih banyak udah mendalami pembahasan ini bareng saya, dan teruslah bersemangat menjadi agen perubahan yang bermakna.